Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal mirip 100% kimia UTBK 2022 tanggal 22 Mei 2022 sesi pagi. Oke, sesi pagi. Ini ada yang baru ya, ada yang baru yang muncul di sini. Untuk peserta yang belum ujian UTBK, siap-siap ya. Ini ada kimia organik atau yang gelombang 2. Ini harus juga tahu ternyata ada hal yang baru yang diujikan di UTBK untuk gelombang 1. Tentunya gelombang 2 harus lebih paham dari gelombang 1. Oke, bersama Kim UD membuka program khusus untuk gelombang 2 tanggal 29, 30, 31 dan 1 Juni 2022. Jangan sampai terlewatan. Silakan hubungi CP yang ada di deskripsi di bawahnya ya. Silakan daftar segera, kuota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Karena semakin hari semakin banyak variasi soal yang berbeda. Jadi harus diperlukan konsep dasar dan materi yang harus dikuasai. Karena hampir 75% soalnya adalah konsep dasar, sisanya adalah hitungan. Oke, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Mulai sekarang masih ada waktu, khususnya untuk gelombang kedua. Masih ada waktu untuk belajar dan mempersiapkan UTBK-nya. Oke, soal ini lumayan menantang. Kenapa? Karena tidak ada hitungan, tapi kalau sampai salah, ada jebakan banyak di situ ya. Apa jebakannya? Ayo kita analisis bersama ya. Dalam senyawa asam askorbat atau vitamin C, berikut ini identifikasi manakah pernyataan yang benar. Di situ ada rumus senyawanya seperti itu, bayangkan. Kalau nggak paham rumusnya, ampun itu ya. Oke, apakah yang pertama, apakah termasuk asam kuat? Mempunyai 2 atom C chiral atau mempunyai gugus eter tiap molekulnya? Gimana kita bisa menganalisis senyawa ini? Apakah dia mempunyai C chiral? Maka teman-teman harus paham apa sih itu C chiral. Itu konsep dasarnya. Nah, di belajar bersama Kim UD itu program intensif, tentunya yang belum bergabung. Saya kasih informasi, tidak hanya membahas soal langsung kita bahas, tidak. Tapi materi yang kita kasihkan juga supaya apa? Nanti kalau ada soal dengan tipe yang berbeda, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Jadi saya kasih konsepnya sedikit, kemudian ngerjakan soal, baru terus seperti itu. Jadi pembahasannya sangat variatif. Tidak hanya melulu, oh ini jawabannya A, jawabannya B, tidak. Kenapa? Karena tadi variasi soal UTBK sangat banyak. Oke, gimana cara mengerjakan ini? Langkah pertama kita harus paham asam kuat itu siapa aja, ini harus paham. Apakah dia termasuk asam kuat? Kita harus tahu asam kuat itu terionisasi sempurna. Asam kuat yang paling banyak ya, yang paling sering ya kita jumpai itu ada 7 ya. Kadang ada yang 8 gitu ya. Tapi umumnya itu adalah HCl, HBr, asam klorida, asam bromida, asam iodida ya. Kemudian ada asam nitrat. Kemudian ada lagi asam sulfat. Kemudian ada lagi asam perklorat ya. Kemudian ada lagi asam klorat. Ada lagi asam permanganat ya, tapi kebanyakan yang sering itu adalah ini, asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat dan asam klorat. Termasuk asam kuat. Berarti kesimpulannya untuk asam askorbat ya, untuk asam askorbat ini merupakan asam lemah. Nanti ada harga Ka-nya, asam askorbat ya. Nah, ini ternyata bukan termasuk asam kuat, dia adalah asam lemah. Di mana dia nanti akan memiliki harga tetapan asam. Ada harga Ka-nya. Kalau yang kuat tidak ada harga tetapan asamnya. Kenapa? Karena dia terionisasi sempurna. Kalau ini dia terionisasi sebagian membentuk kesetimbangan asam askorbat. Berarti option ini adalah salah. Setelah itu kita akan mencoba ada berapakah C chiral. Teman-teman harus paham apa sih C chiral.
C chiral atau C asimetris. Nah, jadi kita jelaskan seperti ini di belajar bersama Kim UD program intensif FRUTBK itu tidak langsung mengerjakan oh ini jawabannya B, ini jawabannya C lanjut, enggak. Kita kasih konsepnya supaya nanti bisa mengerjakan. C chiral atau C asimetris itu apa? C yang mengikat. C yang mengikat keempat atom atau gugus yang beda semua. Nah, ini konsepnya. Jadi C chiral itu adalah C yang mengikat keempat atom atau gugus yang beda semua. Nah, adanya C chiral ini nanti arahnya menyebabkan isomer optics. Ke arahnya menyebabkan nanti adanya isomer optics. Nah, isomer optik itu yang punya isomer optik nanti arahnya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Jadi nanti kalau ada soal misalkan di gelombang 2, senyawa berikut ini dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Artinya apa? Teman-teman mencari senyawa yang mengandung C chiral karena nanti kalau ada C chiralnya dia akan bersifat isomer optik, akhirnya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Sekarang kita coba ini ada apa tidak. Maka ini bisa kita gambar ulang ini ya. Ini adalah OH. Kalau kita gambar ulang ini OH. Ini adalah C. C lanjut ini adalah C. Kemudian ini ada OH menjauh ya. Ini nanti ada C, kalau kita gambar ulang ya. Ini kemudian ada H. Kemudian lanjut O, ini straight, ini C, ini rangkap, ini C, ini OH, ini rangkap, ini OH, ini C, baru ke sini. Nah, seperti itu. Oke, nah, kalau kita lihat seperti ini, maka bisa kita simpulkan ya, bisa kita simpulkan di sini ada berapa C chiralkah di situ? Ada berapa C chiralkah di situ ya? Oke, kita coba. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Ini C itu kan tangannya 4 ya, tangannya 4. Berarti ini kurang H. Saya tulis ini H. Sini H. Oke ya. Pertanyaannya, yang ini kurang 1 hanya ya. Yes. Kita coba identifikasi. C ini ngikat berapa? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada yang sama, berarti ini bukan C chiral. C ini bukan C chiral. Yuk kita cek ini. Ini ngikat apa ini? OH, H, kemudian segini, ya segini, sama segini. Berarti C ini merupakan C chiral. Kenapa? Saya kasih warna hijau. Kenapa C chiral? Karena dia ngikat keempatnya beda. 1, 2, 3 sama ini totalnya. Berarti C chiral. Kita lanjutkan C yang ini. Ini ngikat apa? H. Kemudian segini. Kemudian segini. Kemudian segini. Artinya antara C yang diikat ini sama ini tidak simetris. Berbeda. Maka ini juga C chiral. Yang ini tidak. Kenapa? Dia hanya ngikat 3. 1, 2, 3. Yang ini juga bukan. 1, 2, 3. Ini juga bukan. 1, 2, 3. C chiral itu ngikat berapa? Ngikat 4. Berarti ini ngikat 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga ngikat 4. 1, 2, 3, 4. Kita bagi ya. Karena dia siklik. Berarti totalnya ada berapa? Ternyata ada 2 C chiral. Berarti oke. Berarti pada senyawa ini terdapat 2 C chiral. Kalau nanti soal agak sulit ditanyakan, berapakah jumlah isomer optiknya? Maka trik asiknya, jumlah isomer optics. Nah, jumlah isomer optik itu trik asiknya, rumusnya adalah 2 pangkat C chiral. Karena di sini ada 2, maka total isomer optiknya 2 pangkat 2. Maka ketemu 4. Itu kalau tanyakan jumlah isomer optiknya. Kemudian mempunyai gugus ether tiap molekulnya. Ini hati-hati terjebak. Ini hati-hati terjebak. Kalau kita lihat di sini ada gugus O, bener nggak? Oh, berarti ada, betul. Ternyata ini bukan gugus O saja, ini adalah gugus apa? Kalau saya tulis ini gugusnya adalah gini, C, ya ini rangkap,
ini O. Seperti ini. Berarti ingatkah teman-teman pejuang UTBK COO. Maka dia adalah gugusnya adalah gugus eter. Ya, berarti gugus ester, bukan eter. Kalau eter itu O saja. Gugus ester. Hati-hati jebakannya di sini. Berarti mempunyai gugus ester harusnya, bukan eter. Berarti ini salah. Berarti rumusnya ester itu adalah COO ya. Seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan model kayak gini, teman-teman harus paham tentang kimia organik. Chiral, apakah ada gugus eternya, apa tidak. Ini apakah gugus aldehid, harus hafal macam-macam gugus. Mulai dari alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan seterusnya. Oke, semakin lengkap variasi soal, maka semakin banyak yang harus dipelajari, khususnya gelombang kedua. Oke, Kim UD siap membantu teman-teman pejuang UTBK untuk mewujudkan impiannya di PTN favorit sesuai dengan pilihan pejuang UTBK semua. Oke, jangan lupa bisa bergabung, silakan hubungi JP yang ada di deskripsi di bawahnya. Semoga semakin bisa dan dapat hasil yang memuaskan. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.